Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini akan disampaikan cuplikan biografi Abu Bakar As-Siddiq karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, bab wafatnya Rasulullah SAW dan pemilihan kekhalifahan. Hadirin, Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling takut kepadanya. Ahlus Sunnah bersepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling alim dalam umat ini. Sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq lebih unggul dari para sahabat yang lain dalam hal keilmuan dan keutamaan adalah karena ia senantiasa beserta Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling lama dan paling banyak berkumpul dengan Rasulullah SAW, baik di waktu malam maupun siang, baik di kala bepergian maupun menetap. Jika Rasulullah SAW meminta masukan, pendapat dan pandangan kepada para sahabat, maka orang yang pertama kali tampil berbicara mengutarakan pandangannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan jika ada orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan Abu Bakar As-Siddiq, maka pandangan Abu Bakar As-Siddiqlah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Hadirin, diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya ia bermimpi seakan ada 3 rembulan jatuh di dalam rumahnya. Lalu Aisyah menceritakannya mimpinya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ia adalah salah satu pakar yang ahli dalam mentakbirkan mimpi. Lalu ia berkata, "Jika mimpimu itu benar, maka sungguh di dalam rumahmu akan dikuburkan 3 orang dari sebaik-baik penduduk bumi." Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Aisyah, beliau adalah sebaik-baik rembulanmu tersebut." Hadirin, Ibnu Ishaq menuturkan, ketika Rasulullah meninggal dunia, maka adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Menurut keterangan yang sampai kepadanya, Aisyah berkata, ketika Rasulullah meninggal dunia, orang-orang Arab banyak yang murtad. Yahudi dan Nasrani mulai menggeliat dan menjulurkan lehernya. Kemunafikan mulai terlihat dan kaum muslimin menjadi seolah-olah laksana seperti sekumpulan kambing di tengah malam yang hujan dan dingin karena kehilangan nabi mereka. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar berita meninggalnya Rasulullah SAW, ia pun masuk ke bilik Aisyah, lalu mendekati jasad Rasulullah SAW. Kemudian memeluk dan menciumnya, dan ia pun menangis. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, sungguh Allah tidak memberi 2 kematian kepada Anda. Adapun kematian yang telah ditetapkan atas Anda, maka Anda sudah menjalaninya." Meninggalnya Rasulullah SAW, situasi dan kondisi pun kacau. Ali bin Abi Thalib memilih menutup diri di rumah Fatimah, sedangkan Utsman bin Affan terdiam membisu 1000 bahasa. Sementara Umar bin Khattab kehilangan kontrol sehingga mengatakan kata-kata ngelantur. Rasulullah SAW tidak mati, tetapi beliau hanya memiliki janji bertemu dengan Tuhan beliau, sebagaimana Nabi Musa dan Rasulullah pun pasti akan kembali. Abu Bakar As-Siddiq pun lantas keluar, sedang waktu itu Umar bin Khattab masih terus berbicara. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepadanya, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar bin Khattab masih terus berbicara dengan penuh luapan emosi dan kemarahan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membaca tasyahud. Ia pun berkata, "Amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah,
maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, kekal, tiada akan meninggal. Kemudian ia membawakan ayat Quran surat Ali Imran 144. Lalu orang-orang pun menangis terseduh-seduh. Umar bin Khattab pun berkata, sungguh ketika aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat itu, maka seketika itu juga aku langsung terjatuh lemas, dan aku pun sadar bahwa Rasulullah memang benar-benar telah meninggal dunia. Ketika para sahabat mengetahui meninggalnya Rasulullah SAW, maka para sahabat Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah pada hari itu juga, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Para sahabat Ansor berkumpul di sekeliling pemimpin Al-Khazraj, Sa'ad bin Ubaidah. Ketika berita pertemuan sahabat Ansor di Sakifah sampai ke telinga sahabat Muhajirin yang waktu itu sedang berkumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk memilih kandidat yang akan memegang tampuk kekhilafahan, maka sahabat Muhajirin berkata, mari kita pergi menemui saudara kita kaum Ansor, karena mereka juga memiliki hak dalam hal ini. Cerita Umar bin Khattab, ketika sampai di Sakifah Bani Sa'idah, lalu kami duduk, kemudian juru bicara mereka membaca tasahud, memanjatkan puji kepada Allah, kemudian berkata, amma ba'du, kami adalah kaum Ansurullah, para penolong Allah dan batalion Islam, sedang kalian, wahai kaum Muhajirin, adalah berjumlah sedikit. Ada sekelompok kecil dari kaum kalian yang ingin menghalangi kami dari apa yang menjadi hak kami dari urusan ini, kekhilafahan dan kepemimpinan, dan ingin memonopoli sendiri urusan tersebut dengan menyingkirkan kami. Ketika juru bicara mereka itu sudah selesai bicara, maka Umar bin Khattab ingin tampil untuk berbicara. Namun Abu Bakar As-Siddiq berkata, tahan sebentar. Lalu Umar pun tidak jadi tampil bicara. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun tampil bicara. Dia adalah sosok yang lebih lembut, santun, dan lebih berwibawa. Abu Bakar As-Siddiq lalu bicara, kebaikan dan jasa kalian yang telah kalian sebutkan tadi itu memang kalianlah pemiliknya, dan urusan ini tidak akan diketahui kecuali untuk komunitas dari Quraisy ini. Mereka ini adalah orang Arab yang paling baik nasab dan tanah tempat tinggalnya. Aku usulkan kepada kalian dua orang ini, terserah mana yang akan kalian pilih dan melakukan baiat kepadanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun memegang tangan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Zarah. Lalu ada seorang dari Ansor berkata, aku adalah orang yang sangat diperhitungkan pendapatnya, dan aku adalah tokoh yang dituakan. Begini saja, wahai kaum Quraisy, seorang amir dari kami dan seorang amir dari kalian. Lalu suasana pun gaduh sekali sehingga khawatir terjadi perseteruan dan perselisihan. Lalu Umar bin Khattab pun berseru dan berkata, ulurkanlah tangan Anda wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun mengulurkan tangannya. Lalu Umar pun melakukan baiat kepadanya, lalu diikuti oleh kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansor. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun angkat bicara, kalian telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang memilih untuk menempuh suatu lembah dari kaum Ansor, memilih untuk menempuh suatu lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah yang ditempuh kaum Ansor. Wahai Sa'ad, Anda tentu tahu bahwa yang Rasulullah SAW bersabda, sedang waktu itu Anda duduk. Quraisy adalah pemegang urusan ini, maksudnya adalah kepemimpinan. Orang-orang yang baik menjadi pengikut orang-orang Quraisy yang baik, dan orang-orang yang jahat menjadi pengikut orang-orang Quraisy yang jahat. Lalu Sa'ad Ubaidah berkata, Anda benar, kami adalah para wazir dan kalian adalah para amir. Muhajirin dan Ansor bersepakat dengan suara bulat atas kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka memanggil Abu Bakar As-Siddiq dengan panggilan wahai khalifah Rasulullah, dan mereka semuanya pun meridhoi dan merestui Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya.